Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada siang hari ini kami ingin melanjutkan pembacaan tahataman pembacaan kitab Bidayatul Hidayah halaman 87 qauluhu wa itharul haqqi alal batin. Saya ulangi yang nomor 10, wa itharul haqqi alal batili wal ayasi anil khalqi wal khudu tahtal haibati ila akhirih. Bismillahirrahmanirrahim. Wa itharul haqqi lan milih perkara kang bener, lan milih perkara kang bener alal batili ing atase ninggal perkara kang batal, alal batili ing atase ninggal perkara kang batal, wal ayasilan ninggal pengarep-ngarep, wal ayasilan ninggal pengarep-ngarep anil khalqi saking makhluk, anil khalqi saking makhluk, wal khudu wal ayasulan ninggal pengarep-ngarep anil khalqi saking makhluk, wal hudu ulan dp tahtal haibati ing dalem ngisore wedi ing Allah, ing dalem ngisore wedi ing Allah, wal ingkisarulan ngerasa inu atini, wal ingkisarulan ngerasa inu atini tahtal haya ing dalem sak ngisore wirang, ing dalem sak ngisore wirang, wasukunulan meneng an hiyalil kasbi sangking repiro-piro rekodayane nyambut gawe, saking piro-piro rekodayane nyambut gawe, siqotan hale kumandel biddomani kelawan penanggungi Allah, biddomani kelawan penanggungi Allah, wattawakkululan pasrah ala fadlillahi ta'ala ing ngatasé kanugrani Allah ta'ala, ala fadlillahi ta'ala ing ngatasé kanugrani Allah ta'ala, ma'rifatan hale ma'rifat bihusnil ikhtiyari kelawan baguse ikhtiar, wahada utawi ikilah adab, kulluhu ya sakabehane adza iku yambagi sayujo, iku sak yambagi sayujo nupris sama opo ayyakuna yento ono opo adab, opo ayyakuna yento ono opo adab, iku syi'aroka dadi penganggo sira, iku syi'aroka dadi penganggo sira, fi jami'i lailika ing dalem sekabehane wengi sira, ing dalem sekabehane wengi sira, wa naharika lan raino sira, fa innaha muqasatuhuni adzabal hadhil adabal madhkurah, fa innaha muqasatuni hadhil adabal madhkurah, iku adabus suhbati tatakromoni kekancan, iku adabus suhbati tatakromoni kekancan, ma'as sahibin sertani konco, ma'as sahibin sertani konco, la yufariku kang ora misah sapa sahib ing sira, kang ora misah sapa sahib ing sira. Bismillahirrahmanirrahim. Wal itharul haqqi alal batili. Jadi termasuk niki adabiahnya bersahabat, berteman dengan Allah Subhanahu wa ta'ala
adabiyah yang nomor 10, saya ulangi dengan yang nomor 10, kemarin sudah tapi kurang jelas. Jadi adabiyah yang nomor 10, isarul haqqi alal batili, artinya mendahulukan Allah daripada makhluk. Jadi di saat kita punya masalah apa saja, pertama kali kita itu kembali kepada Allah. Jadi kembalikan semua masalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah teman kita. Ini. Sedangkan alal batilih, jadi maksudnya hakki ini Allah, al batil itu isinya wafi, isinya adalah khalqi. Wal makna dari itharu wa itharul haqqi alal batil adalah wal makna taqdimullahi ta'ala firruju ilaihi alal khalqi wa ala kulli ma siwahu. Jadi mendahulukan Allah di dalam kita kembali. Jadi ketika kita itu punya apa masalah apa saja, kembalinya itu kepada Allah. Alal khalqi berarti jangan kembali kepada makhluk dan selainnya. Jadi jangan kembali kepada selainnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita kembali punya kembalinya rujukan, kembalinya itu kepada makhluk, kita sendiri yang rugi. Tapi kalau kita kembali kepada Allah, maka kita akan merasa tenang, merasa bahagia. Yang ke-11, wal ayasu anil khalqi, tidak mengharapkan sesuatu dari makhluk. Pedomannya wal ayasu anil khalqi ada mu'timadin anil khalqi fi hajatika fis safari wal hadari. Jadi kebutuhan kita entah dalam perjalanan di dalam rumah, kita itu hanya berpegang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan berpegangan kepada makhluk. Kenapa? Li'annal khalqa la tanfa'u wa la tadur. Karena makhluk itu tidak bisa membawa manfaat dan tidak membawa bahaya pada kita. Ini akhirnya di sini. Jadi kalau kita itu pedomannya kepada Allah, yang lain nggak ada masalah. Tapi sekali lagi memang sulit ini, sulit untuk kita itu benar-benar mengandalkan Allah, berpegang teguh kepada Allah. Diucapkan mudah, untuk melaksanakan niki sulit. Niki namanya hati ini. Kadang kita itu saja punya masalah akhirnya bisa nih kalau kita kembali kepada Allah nggak ada istilah putus asa. Tapi kalau sudah karena tidak kembali kepada Allah, bisa kita itu menjadi orang yang putus harapan, putus asa dari segala-galanya. Yang ke-12 adalah, jadi adabiyah berteman dengan Allah nomor 12 adalah al-khudu'u tahtal haibati, tawadu, punya sopan santun. Kita itu merasa bersertaan dengan at-tawadu, tahiyatal haibah. Jadi kita itu punya rasa sopan santun. Tawadu tunduk dan hormat. Ini tawadu gitu. Artinya tawadu tahtal haibati, ketika bersama dengan Allah. Tapi ini at-tawadu'u bil qalbi tahtal haibati ma'allahi ta'ala. Jadi kita itu benar hati yang tawadu. Ya, kalau sudah hati luarnya maklum, kalau sudah batin yang bisa kita kendalikan, zahirnya lebih mudah. Jadi tawadu dengan hati. Tawadu dengan hati.
Berarti kita itu namanya tawaduk, tunduk dengan rasa hormat. Kadangkala orang tawaduk kalau disertai dengan hormat, berarti tawaduk dengan rasa hormat. Sekalipun tidak kita itu tawaduk dengan rasa hormat, berarti kita itu sekalipun di belakang tetap kita itu akan menghormati. Jadi kalau kita nih berteman dengan Allah, di mana saja tetap kita itu akan menghormati, tidak akan pernah menyalahkan. Nih, coba kalau kita berteman dengan sesamanya, kita berteman dengan orang. Kadangkala orang itu baik ketika dia butuh. Ketika orang itu sudah tidak butuh kepada kita, bisa-bisa kita itu nantinya justru akan ditendang dari belakang. Ini namanya hukum alam seperti ini. Jadi biasa kalau berteman dengan orang ya kadang-kala ketika kita dibutuhkan kita disanjung, ketika kita itu tidak dibutuhkan, atau apalagi ketika kita itu ada di titik paling bawah yang asalnya orang itu sangat dekat sekali. Di saat kita ada di titik paling bawah, dia kemungkinan yang pertama kali meninggalkan kita. Ini bisa, tapi kalau kita itu dengan Allah, ini berteman dengan Allah, di saat jatuh Allah akan selalu ada pada kita. Wasalis yang ke-13 wal ingkisaru tahtal haya'i, hati merasa hina, malu. Kenapa malu? Karena kita itu litaksirika fil ibadah, karena di dalam ibadah kita itu terlalu sembrono. Ketika ibadah sering lupa kepada Allah. Jadi karena kelalaian kita di dalam ibadah, akhirnya kita itu merasa hatinya hancur, malu yang sangat. Malunya kepada malu kepada Allah. Malu tahtal wal ingkisaru tahtal haya'i. Jadi malu, risau diliputi dengan rasa malu. Malunya kenapa? Karena kita itu di dalam ibadah kepada Allah tidak berhati-hati, sering lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi memang kita nih maklum gini orang yang ibadah ya seperti niki ponan, tidak bisa kita itu ibadah waktu sholat langsung 100% ingat kepada Allah, sulit ini. Sayyidina Ali ini termasuk orang yang paling khusyuk di dalam sholat. Pada suatu hari Rasulullah itu mengadakan lomba ibadah, siapa yang paling khusyuk dia akan dapat hadiah dari Rasulullah SAW. Ini hadiah seperti ini sajadahnya. Nah, Sayyidina Ali ini paling khusyuk. Sayyidina Ali matur terus terang kepada ya Rasulullah, saya tidak bisa. Pada waktu saya ibadah sholat, saya tuh mikir, dalam hati saya tuh mikir, seandainya diberi yang itu, nah nih, ini Sayyidina Ali khusyuk nih. Nah apalagi seperti kita, kalau saya ya Allahu Akbar pergi ke sana, pikirannya melayang gak karuan, Masya Allah, yaitu makanya sholat yang diterima oleh Allah adalah sholat yang kita ingat kepada Allah. Kalau berjamaah enak, kalau berjamaah pasti diterima. Nah kita tidak ingat kepada Allah, imamnya ingat dari surat Al-Fatihah semua ingat, kemudian yang lainnya jadi satu. Lah kalau kita sholat sendirian, ketika kita sholat tidak ada yang ingat kepada Allah, tidak ada yang diterima. Tapi sah itu menggugurkan kewajiban kita. Diterima berarti ibadah kita itu ada hasilnya. Bismillahirrahmanirrahim. Was-sukunu an khiyalatil kasbi siqatan bid-domani.
Jadi yang ke-14 as-sukunu an hiyalil kasbi siqatan bid-dhamani. Tenang di dalam semua urusan nih, dalam berusaha, semua usaha, entah itu dagang, berusaha apa saja, kita itu tenang. Kenapa? Karena yakin akan jaminannya Allah. Bid-dhamani ay bidhamanillahi ta'ala laka fi rizkika. Jadi kita itu nih tenang di dalam segala urusan. Jadi dalam masalah usaha kita itu tenang. Kenapa? Ya di sini kita itu yakin akan jaminannya Allah. Allah itu tidak akan meninggalkan hambanya dalam kelaparan. Jadi Allah itu pasti memberi rezeki kepada kita. Cuma ya rezeki itu tidak mungkin sama, semua orang sama ya tidak mungkin. Lah kalau semua sama, bagaimana nanti? Sekarang semua jadi orang miskin seumpama. Terus yang mau kerja kemana kita? Nah, sekarang semua oleh Allah dijadikan kaya semua. Siapa yang mau kerja? Gak ada, karena sama. Ini makanya rezeki itu ya jelas tidak sama. Dan ini cuma yang penting kita itu usaha, Allah yang memberinya. Usaha bagaimanapun kalau Allah tidak memberi, tapi kita tetap usaha. Jangan berdoa kalau Allah memang memberi saya rezeki yang melimpah ruah, sekalipun saya tidak bekerja tetap akan mendapatkan. Ya itu namanya pedoman yang salah. Nah, kita itu tidak tetap berusaha kerja, entah kerja apa saja. Nah, karena Allah memberi harta yang kerja kita itu selalu berhasil. Dan maksudnya di sini bukan berarti langsung Allah itu menjadikan saya kaya raya, akhirnya mobil jatuh dari langit, uang jatuh dari langit, ya nggak mungkin. Wa tawakkulu ala fadlillahi ta'ala ma'rifatan bi husnil ikhtiyari. Yang ke-13 nih 14 sampai 14 nih. Jadi adabiyah berteman dengan Allah itu ada 14. Jadi ini yang 14 apa tadi? Tenang di dalam usaha, selalu tenang karena kita yakin akan jaminan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan supaya kita itu tawakal. Wat tawakkul. Di sini tawakal itu apa? Bukan lagi tawakal. Tawakal berpedoman dengan karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'rifatan bi husnil ikhtiyar nih. Tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tawakal kepada Allah ya usaha. Bukan tawakal saya itu sama dengan gini. Saya itu tawakal kepada Allah. Kalau Allah menjadikan saya mati, ya mati. Kalau tidak, tidak. Akhirnya kita itu ada di tengah rel kereta. Ada kereta mau lewat, kita ada di tengah-tengah rel. Pedomannya, kalau Allah memang menjadikan saya selamat, saya tidak akan kecelakaan. Kalau saya itu, ini hanya gimana? Ya kecelakaan. Makanya tawakal kepada Allah itu dengan usaha. Oh iya, saya itu akan berusaha. Wah ini rel, ada kereta yang menjauh. Nah, kalau memang kita ikut atau akan kena tebruk atau tidak selamat, dan mesti ada jalan untuk tidak selamat. Kita sudah berusaha semampu mungkin,
tapi ternyata takdir kita ada kecelakaan dengan kereta api, pasti itu nanti kecelakaan. Nah, makanya gini, yang penting kita usaha. Sama dengan gini, kita tetap berusaha, kita belajar, kita ya usaha lah. Perkara hasil dan tidaknya serahkan kepada, yang penting kita itu sudah berusaha semampu mungkin dan jangan sampai menyerah. Wahada kulluhu yambagi ayyakuna syi'araka li'an fi jami' lailika wa naharika fa innaha adabus suhba ma'a sahibil la yufarikuka. Jadi semua itu adalah kul wa hadza adam yambagi ini semua itu wahadakul, semua itu harus menjadi karakter kita, pekerjaan kita siang dan malamnya. Jadi itu adalah apa? Seorang bersahabat dengan sahabat yang tidak akan pernah meninggalkan kita. Jadi kita itu mempunyai karakter siang dan malam. Jadi adabiyah, ini saya ulangi. Jadi adabiyah berteman dengan Allah ya seharinya harus seperti itu. Siang malam ya kullu yang bagi ayyakuna syi'araka fi jami'i lailika wana, semalam, semua malam dan siangnya. Jadi adabiyah tadi itu sebagai pakaian kita. Jadi sehari-harinya kita seperti itu. Nih, kalau memang kita itu benar-benar akan berteman dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, tadi kan saya sudah bilang, sulit mengucapkan itu mudah, melakukan sangatlah sulit. Cuma yang penting kita ya berusaha. Nah, perkara nanti bisa dan tidaknya ya kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan sudah dijelaskan kemarin. Di saat kita itu memang tidak bisa seperti itu, yang penting begini, buatlah kita itu siang dan malamnya kita itu mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kalau 100% kita selalu kepada Allah siang malam sulit nih, apalagi bagi kita, bagi kami sendiri sulit. Begini, yang penting tadi itu usahakan. Kalau seluruh waktu tidak bisa, ya kita usahakan ada waktu malam, ada waktu siang untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Wal khalqu utawi makhluk, wal khalqu utawi makhluk kulluhum yasakabani khalqu iku yufarikunaka, bakal misah sapa khalqu ing sira fi bandi auqatika ing dalem setengah pira-pira waktu sira, ing fi bandi auqatika ing dalem setengah pira-pira waktu sira. Jadi kalau makhluk, semua makhluk ini mesti pada sebagian waktu akan meninggalkan kepada kita ya tadi. Kadangkala di saat orang itu atau di saat kita ada di titik paling bawah, kita tidak punya teman sama sekali. Ketika kita itu ada di tingkat yang paling atas, banyak orang yang mengatakan saya temanmu, saya saudaramu, itu sudah biasa. Tapi kalau Allah tidak akan pernah meninggalkan kita. Jadi adabus sohbati ma'as sohibi la yufarikuka, teman yang tidak pernah akan meninggalkan kita itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesuai dengan ini, jadi kalau makhluk mesti meninggalkan kita. Qala Allah Ta'ala wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Wa huwa utawi Allah iku ma'akum sartani sira kabeh aina ma kuntum ing dalem endi onus, ing dalam endi tinemu sira kabeh. Jadi kalau Allah selalu bersama kita, di mana saja kita berada, Allah akan selalu bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kuntah lan lamun ono sapa sira, wa in kuntah lan lamun ono sapa sira iku aliman,
wong kang alim atau ingku aliman wong kang ngerti. Fa adabul alimi muka utai tatakromoni wong kang ngerti. Fa adabul alimi muka utawi tatakromoni wong kang ngerti atau sebagai guru sama. Iku al ihtimalu nerimu, iku al ihtimalu nanggung, waluzumul hilmi lan netepi sifat aris, waluzumul hilmi lan netepi sifat aris fil umuri ing dalem piro-piro perkara, fil umuri ing dalem piro-piro perkara, wal julusulan lungguh bil haibati kelawan wibowo, bil haibati kelawan wibawa ala samtil waqali ing atase ninggal jatmiko ing dalem ala sintil waqari ing atase tingkah jatmiko wal julusulan lunggu bil haibati kelawan wibawa ala samtil waqari ing atase tingkah jatmiko ma itraqir ra'si serta dingkluaken sirah, ma itraqir ra'si serta dingkluaken sirah, watarkut takaburi lan ninggal kumedhe, watarkut takaburi lan ninggal kumedhe ala jami'il ibadi, watarku takamburi lan ninggal kumedhe ala jami'il ibadi ing atase sekabehane pira-pira kawula, ala jami'il ibadi ing atase pira-pira ing atase sekabehane pira-pira kawula illa ala walamati angin ing atase pira-pira wong kang zalim, illa ala walamati angin ing atase pira-pira wong kang zalim, zajron krono nyegah, zajron krono nyegah lahum maning zalama ani zulmi saking penggawe ngani ngoyo, saking penggawe ngani ngoyo. Wa isarut tawaddu'i bismillahirrahmanirrahim. Wa in kuntah aliman, wa in kuntah aliman fa adabul alim al ihtimalu waluzumul hilmi fil umuri wal julusu bil haibati. Jadi kalau kita itu memang sebagai orang yang mengerti, orang alim atau seorang guru, adabiahnya itu, adabiahnya seorang guru ada 17. Ada 17. Yang pertama al-ihtimalu ay qabulu ma ja'abi talamidu minal mas'alah wa ma yatmu ayis sabri ala dhalik. Jadi harus sabar. Apa saja yang datang dari murid kita itu, masalah apa saja kita harus sabar. Sabar menghadapi bagaimanapun, karena yang namanya murid, apalagi muridnya itu banyak bermacam-macam, sifatnya tidak sama, karakternya tidak sama, keadaan tidak sama. Ada yang pandai, ada yang bodoh, ada yang parah, ada yang tidak bijak. Itu murid. Jadi yang pertama sebagai guru gimana? Sebagai orang yang ngerti, orang alim, ya harus sabar. Yang kedua, luzumul hilmi fil umuri. Luzumul hilmi fil umuri. Jadi harus punya, ini selalu menjadi orang yang bijaksana. Bijaksana, ini harus bijaksana dalam segala masalah bukan. Nah, orang bijaksana itu ya, bijaksana, adil dengan bijaksana tidak sama gini. Orang yang bijaksana. Jadi harus jadi orang yang bijaksana. Lah bagaimana orang yang bijaksana? Ya itu sudah. Sabar. Kemudian wal julusu bil haibati ala satmil waqari.
Yang ketiga, al-julusu bil haibati ala sam'il waqari, menundukkan kepala. Jadi duduk dengan wal julusu bil haibati, ini duduk dengan wibawa. Duduk dengan wibawa disertai dengan kepala yang tunduk. Jadi tidak dangai seorang guru di sini. Nah, kalau guru memenuhi syarat 17 ini, muridnya alim nantinya. Tapi ya tambah hari itu orang itu tidak tambah baik. Jadi yang ketiga tadi adalah al-julusu bil haibati. Jadi ketika dia duduk, dia itu dengan duduk yang wibawa, tidak merasa dirinya yang lebih baik, menundukkan kepala. Menundukkan kepala bukan berarti harus gini terus, bukan gini. Ai ijlalu julusai tegese ngagungaken pira-pira kanca lungguhe. Ngagungaken pira-pira kanca lungguhe alim. Ala simtil waqar ing atas sifat apas ai sifat itu fi ma itraqi. Jadi yang ketiga duduknya dengan wibawa, jadi bersama dengan teman-teman. Ketika kita itu berkumpul bersama, kita itu tetap punya rasa hormat. Ini menundukkan kepala, mata. Di sini ma'itrokir roksi isinya aistir khail aini, menundukkan mata. Bukan duduk gini, bukan gini. Matanya tenang, tidak oleh gini, bukan gini. Ketika kita itu dalam satu perkumpulan, dalam atau nih guru ketika mengajar juga sama. Guru itu ada orang lewat noleh, ada orang gini noleh. Nah, kalau guru berarti gimana kalau kita ngajar? Mesti kita itu perhatikan murid. Oh ini ada anak yang seperti ini bergerak, kadang-kadang main-mainan, ya ditegur. Kadang-kadang ada yang tidur. Kalau kita ngajar, seorang pengajar cuma digeruk gitu. Apakah kita tahu apa anak tidur dan tidaknya? Anak menulis keterangan tadi enggak mungkin bisa. Jadi kita itu perhatikan anak, gimana namanya murid, ya seperti itu. Yang keempat adalah tarku. Watarku takabburi ma'ala jamil ibadi illa ala zalamati zajran lahum anil zulmi. Yang keempat, adabiahnya seorang yang alim, seorang guru, orang yang punya ilmu. Adabiah yang nomor 4 adalah tidak takabur, tidak sombong kepada semua orang, kecuali terhadap orang-orang yang zalim. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk menghilangkan takaburnya. Fa inna takabburuh alal mutakabbi sodakotan. Jadi takabur terhadap orang yang takabur, menyombongkan diri terhadap orang yang takabur, itu benar. Seperti at-tawaddu ma'al mutawaddiin. Nah kita tawaduk terhadap orang-orang yang tawaduk, sama dengan seperti itu. Nah kita duduk dengan orang-orang yang ada kelas atas pada orang-orang yang alim. Ya kita jangan sampai, kita harus tawaduk terhadap orang yang takabur. Kalau kita itu orang yang takabur, tetap seperti itu. Nanti al-mutahajirati bidulmihi. Jadi dalam di sini orang yang memperlihatkan zalimnya. Jadi jangan kecuali terhadap orang-orang yang jelas orang itu zalim.
kita takabur. Boleh. Jadi takabur itu ada tempatnya. Jadi di saat kita itu berhadapan dengan orang-orang yang takabur, ya kita takaburin. Kalau kita tidak, ya akhirnya tambah orang yang takabur itu nanti tambah seperti ada di atas angin nantinya. Makanya di sini meninggalkan adabnya seorang guru, seorang kiai, seorang yang alim, jangan menjadi orang yang takabur terhadap siapa saja, kecuali illa ala zalamati ayil mutahajirina bidzulmihim, kecuali terhadap orang-orang yang takabur, orang-orang yang zalim, yang memperlihatkan zalimnya. Karena fa'inna takab zajron lahum anil zulmi, untuk mencegah sifat tersebut. Fa'inna takabur mukosani takabur alan mutakabbirina ing atase piro-piro wong kang takabur iku sodakotun, temen. Boleh kata wadu koyok tawadu andap asor ma'al mutawadi ini sertani piro-piro wong kang andap asor. Jadi punya sopan santun terhadap orang yang berakhlakul karimah. Di hadapan ulama kita juga harus menghormati mereka, harus tawadhu terhadap beliau-beliau. Dari kami cukupi sekian. Apabila ada kekurangannya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah nih kemungkinan akan saya bacakan kalau bisa karena ini memang tetap melanjutkan hataman bidayah insyaallah. Kalau bisa nih kadang-kala memahami belajar itu sulit, sama dengan tadi itu mulai tadi malam belajar nggak bisa, tadi pagi baru bisa sekarang, sedikit ini masih sedikit belum bisa. Jadi seumpama kami itu dalam pengajian kadang-kala terlambat, itu kadang-kala karena memang ini kami tidak punya kemampuan, kami cuma hanya belajar. Dari kami juga sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.